Musim 2022-2023 sudah berada di depan mata. Musim baru identik juga dengan jersey baru. Kali ini ada penampakan jersey baru dari raksasa La Liga, Barcelona. Dalam foto yang beredar di internet terlihat para pemain Barcelona putra maupun putri sedang duduk bersama. Saat itu mereka terlihat memakai jersey yang berbeda dengan musim ini. Jersey tersebut memperlihatkan garis strip yang lebih tebal dan ukuran yang bervariasi. Selain itu terdapat logo Spotify di bagian sponsor utama. Berbeda dengan Barcelona, Bayern Munchen sudah merilis jersey barunya secara resmi. Skuad Rotan bahkan mengunggah video perkenalan yang atraktif. Dalam video tersebut terdapat sejumlah bintang Bayern Munchen seperti Robert Lewandowski, Thomas Muller, dan Serge Gnabry. Sementara itu jersey ini tampil berbeda dari musim yang sebelumnya. Kali ini Bayern Munchen menggunakan garis-garis datar berwarna putih. Selain itu, skuad Rotan juga menambah border hitam pada logo sponsor dan aparelnya. Real Madrid berhasil lolos ke final Liga Champions setelah menekuk Manchester City di Santiago Bernabeu. Sempat tertinggal, skuad El Real akhirnya lolos dengan keunggulan agregat 6-5. Terkait kemenangan tersebut terdapat cerita menarik dari bomber asal Argentina yakni Sergio Aguero. Saat itu Aguero memberikan kabar kepada Messi terkait hasil laga tersebut. Lucunya Messi sempat gak percaya dan mengira sahabatnya itu sedang bercanda. Akan tetapi Aguero menjelaskan kalau Real Madrid berhasil comeback secara dramatis. Setelah Barcelona dan Bayern Munchen, kini giliran Manchester United yang menampilkan bocoran jersey musim depannya. Jersey ini juga mendapatkan banyak perubahan dari jersey yang sebelumnya. Dalam foto yang beredar, Manchester United mengganti warna garis pada bahu dari putih menjadi hitam. Selain itu, mereka juga menghilangkan lingkar lengan yang berwarna putih. Uniknya, jersey ini juga tampil dengan logo klub yang dikelilingi oleh garis yang membentuk seperti tameng. Netizen menyebut kalau jersey ini mengusung gaya retro. Gak mau kalah dengan Manchester United, Liverpool juga menampilkan jersey barunya. Serupa dengan Bayern Munchen, skuad Reds juga merilis video perkenalannya. Dalam video tersebut terdapat sejumlah bintang Liverpool seperti Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Luis Diaz sampai sang pelatih Jurgen Klopp. Serupa dengan jersey musim ini, jersey baru tersebut juga tampil minimalis dan juga elegan. Selain itu, Liverpool juga menghilangkan garis yang melintang diagonal di bagian depannya. Cristiano Ronaldo sering diberitakan bakal hengkang dari Manchester United di musim depan. Hal ini mencuat setelah Erik ten Hag resmi diumumkan sebagai pelatih baru dari Setan Merah. Kabarnya ten Hag nggak memasukkan nama Ronaldo ke dalam rencananya. Alasannya mantan pelatih dari Ajax Amsterdam ini akan mengandalkan pemain yang lebih muda. Terkait hal tersebut, Ralf Rangnick angkat bicara. Rangnick mengklaim kalau Ronaldo masih dibutuhkan dan akan bertahan di Old Trafford. Ada hal unik yang terjadi seusai pertandingan Real Madrid kontra Manchester City kemarin. Saat itu Barcelona tiba-tiba menjadi trending di Twitter. Tercatat ada lebih dari 73.000 tweet yang menyebut Barca di dalamnya. Hal ini cukup membingungkan mengingat Barcelona nggak ada kaitannya dengan laga tersebut. Akan tetapi netizen bilang banyak pendukung Barcelona yang mendukung Manchester City. Alasannya mereka ingin melihat sang rival abadinya yakni Real Madrid kalah. Karim Benzema tunjukkan momen respect saat penalti menghadapi Manchester City. Terdapat momen respect yang terjadi pada pertandingan Real Madrid kontra Manchester City kemarin. Momen ini terjadi saat skuad El Real mendapatkan peluang emas lewat hadiah penalti. Saat itu kedudukan agregat 5-5 dan penalti tersebut menjadi penentu pertandingan. Hebatnya Karim Benzema menawarkan penalti tersebut kepada Rodrigo. Alasannya Rodrigo sudah mencetak 2 gol dan penalti itu bisa membuatnya meraih hat-trick. Akan tetapi Rodrigo juga menunjukkan sikap respect dan menyerahkan penalti tersebut kepada Karim Benzema. Chelsea terancam dicoret dari Premier League dan kompetisi Eropa. Pemerintah Inggris membekukan seluruh aset Roman Abramovich termasuk Chelsea. Hasilnya Abramovich harus menjual Chelsea seandainya ingin menyelamatkan tim raksasa London tersebut. Akan tetapi kabar terbaru menyebut kalau Abramovich menagih utang Chelsea sebesar 1,6 miliar pound sterling. Hasilnya skuad The Blues akan semakin kesulitan untuk mendapatkan pemilik yang baru. Jadi hutang-hutang Chelsea akan tetap ditagih untuk keperluan amal.
Sementara itu, Chelsea harus berganti kepemilikan sebelum tanggal 31 Mei nanti. Seandainya gagal, maka skuad The Blues terancam dicoret dari Premier League dan kompetisi Eropa. Lionel Messi, Neymar, dan Mauricio Pochettino nggak masuk dalam nominasi terbaik penghargaan di Prancis. PSG berhasil mengunci gelar juara Ligue 1 di musim ini. Akan tetapi Lionel Messi, Neymar, dan Mauricio Pochettino nggak masuk dalam nominasi penghargaan Asosiasi Pemain Prancis. Alasannya karena musim pertama Messi di PSG dinilai jauh dari ekspektasi. Berikutnya, Neymar dianggap kurang berkontribusi dan sempat dihujat oleh pendukung PSG sendiri. Sementara Pochettino dianggap punya rapor permainan yang kurang bagus. Hal ini juga membuat masa depan Pochettino di skuad Parisiens juga mulai dipertanyakan. Dini hari tadi Rangers melangsungkan pertandingan leg kedua babak semifinal Liga Eropa menghadapi RB Leipzig. Bertanding di Ibrox Stadium, Rangers berhasil unggul dengan skor 3-1. 3 gol Rangers dicetak oleh James Tavernier, Glenn Kamara, dan John Lundstram. Sementara Leipzig cuma bisa membalas 1 gol lewat Christopher Nkunku. Atas hasil tersebut, Rangers berhak maju ke partai final dengan unggul agregat 3-2. Dini hari tadi, Eintracht Frankfurt menjalani laga leg kedua babak semifinal Liga Eropa menghadapi West Ham United. Berlaga di Dusbank Park, Frankfurt berhasil unggul tipis dengan skor 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dilesakan oleh Rafael Santos Boré-Mauri pada menit ke-26. Hasil ini memastikan Frankfurt lolos ke babak final dengan unggul agregat 3-1. Serupa dengan laga-laga sebelumnya, fans Frankfurt menunjukkan aksi luar biasanya. Saat itu mereka merayakan kemenangan dengan turun ke lapangan stadion. William Saliba yang tampil apik di Marseille justru dibiarkan pergi oleh Arsenal. William Saliba belum memainkan satu laga pun di tim utama Arsenal. Akan tetapi sejak dipinjamkan ke Marseille, Saliba berhasil tampil mengesankan. Saliba bahkan meraih caps pertamanya di timnas Prancis saat jeda internasional. Walaupun begitu, Arsenal belum mengambil keputusan terkait masa depan dari Saliba. Sementara itu, kabarnya William Saliba diminati oleh Marseille dan raksasa La Liga Atletico Madrid. Dini hari tadi juga terdapat semifinal Europa Conference League antara AS Roma dan Leicester City. Bertanding di Stadion Olimpico, AS Roma berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Tammy Abraham pada menit 11. Hasilnya, skuad Serigala Ibu Kota berhak melaju ke final dengan unggul agregat 2-1. Sementara itu, Tammy Abraham terus menunjukkan ketajamannya bersama AS Roma. Khusus di Europa Conference League, Tammy Abraham sudah mencetak 9 gol dari 12 pertandingan. Selain AS Roma dan Leicester City, ada juga laga leg kedua semifinal Europa Conference League antara Marseille dan Feyenoord Rotterdam. Bertanding di Stade Velodrome, keduanya mengakhiri laga dengan skor kacamata. Marseille sebenarnya mendominasi laga dengan 64% penguasaan bola. Selain itu, mereka juga melepaskan 11 tembakan. Akan tetapi cuma 3 yang mengarah ke gawang. Sementara itu, hasil imbang ini membuat Feyenoord lolos ke babak final. Alasannya mereka unggul dengan agregat 3-2. Barcelona mundur dari perburuan bintang Borussia Dortmund Erling Haaland. Barcelona yang mengalami pasang surut performa berencana untuk merekrut sejumlah bomber yang tajam, termasuk bintang Borussia Dortmund yakni Erling Haaland. Akan tetapi kabar terbaru menyebut kalau skuad Blaugrana mundur dalam perburuan tersebut. Alasannya karena mereka khawatir dengan gaya hidup sang striker. Haaland sendiri terus tampil tajam bersama skuad di Borussen. Di Bundesliga musim ini, Haaland sudah mencetak 21 gol dalam 22 pertandingan. Ibu Kylian Mbappe sampaikan klub prioritas sang anak. Masa depan Kylian Mbappe terus menjadi headline pemberitaan sepak bola di seluruh dunia. Sebelumnya banyak yang menyebut kalau bintang timnas Prancis ini akan bertahan di PSG. Akan tetapi ibu Mbappe menyebut kalau Real Madrid masih jadi pilihan pertama untuk anaknya. El Real sendiri jadi klub terdepan dalam perburuan mantan bomber AS Monaco tersebut. Seandainya jadi merapat ke Santiago Bernabeu, maka Mbappe akan bereuni dengan kompatriotnya di timnas Prancis yakni Karim Benzema. Roman Abramovich bakal sumbangkan hasil penjualan Chelsea untuk korban perang. Sebelumnya, Roman Abramovich disebut menagih hutang Chelsea sebesar 1,6 miliar pound sterling.
Akan tetapi kabar terbaru menyebut kalau rumor tersebut adalah hoax. Hal ini disampaikan oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Sementara itu, kabar lain juga menyebut kalau Abramovich akan menjual Chelsea sebagai amal. Nantinya uang hasil penjualan tersebut akan disumbangkan Abramovich untuk para korban perang di Ukraina. Erik ten Hag bujuk Jesse Lingard untuk bertahan di Manchester United. Jesse Lingard disebut bakal hengkang dari Manchester United di musim panas nanti. Alasannya kontrak Lingard akan berakhir bersama Paul Pogba, Edinson Cavani, dan Juan Mata. Akan tetapi Erik ten Hag berencana untuk mempertahankan Lingard di Old Trafford. Alasannya ten Hag sudah mengamati Lingard dan yakin kalau dia cocok dengan skema permainannya. Walaupun begitu, kabarnya Lingard sudah terlanjur sakit hati dengan Manchester United. Sebab di musim ini Lingard lebih sering didudukan di bangku cadangan. Xavi terkesan dengan penampilan Memphis Depay dan berniat untuk memperpanjang kontraknya. Memphis Depay bergabung dengan Barcelona pada musim panas tahun lalu. Akan tetapi beredar kabar kalau Depay akan hengkang dari Camp Nou. Alasannya karena pelatih Barcelona Xavi Hernandez merasa kurang sreg dengan gaya bermain Memphis Depay. Akan tetapi kabar terbaru menyebut kalau Xavi siap memberikan kontrak baru. Xavi menyebut kalau Memphis Depay selalu tampil apik saat diberikan kesempatan bermain. Di sisi lain, Depay juga nggak berencana untuk hengkang dan ingin melanjutkan karirnya di Barcelona. Fans Real Madrid nyesal pulang duluan karena nggak bisa nonton babak extra time antara Real Madrid versus Manchester City kemarin. Terdapat momen lawak pada pertandingan antara Real Madrid menghadapi Manchester City. Saat itu El Real sudah tertinggal agregat 5-3 dan dianggap sudah habis. Hasilnya banyak fans Real Madrid yang pergi meninggalkan stadion bahkan sebelum menit ke-80. Akan tetapi mereka menerima kabar kalau El Real berhasil comeback dan melanjutkan ke babak extra time. Sayangnya mereka yang sudah keluar stadion gak diperbolehkan lagi untuk masuk kembali menonton pertandingan. Sintayong sampaikan kekecewaannya terkait kondisi lapangan di Vietnam. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong menyampaikan komentar terkait kondisi lapangan di Vietnam. Sebagai informasi, Vietnam sedang menjadi tuan rumah SEA Games 2021. Dalam komentarnya, Sintayong menyayangkan kondisi lapangan yang buruk. Sintayong juga menyalahkan Vietnam yang gak totalitas dalam menjadi tuan rumah. Sementara itu, pelatih asal Korea Selatan ini juga menyebut kalau Vietnam harus menyediakan lapangan yang bagus. Selain itu, ada juga tim pelatih Nova Arianto yang mengeluhkan hal yang sama. Dia mengeluhkan di Instagram story-nya dan menyebut kalau lapangan latihan tidak layak digunakan. Di dalam Instastory-nya, Nova Arianto menyayangkan kondisi tersebut. David Moyes marah dan tendang bola ke arah ball boy perempuan. Terdapat kejadian miris yang terjadi pada pertandingan West Ham United kontra Eintracht Frankfurt. Pada laga tersebut, pelatih West Ham United David Moyes terlihat marah-marah. Nggak cuma itu, pada menit ke-79 Moyes bahkan menendang bola ke arah anak gawang perempuan. Moyes marah-marah karena para pemain utamanya kelelahan dan kalah dominan. West Ham United sendiri gagal lolos ke partai final setelah dikalahkan Frankfurt dengan agregat 1-3. Jose Mourinho raih pencapaian besar sebagai pelatih pertama yang lolos di 3 final kompetisi Eropa. AS Roma berhasil lolos ke partai final Europa Conference League. Mereka melaju ke laga pamungkas setelah mengalahkan Leicester City dengan agregat 2-1. Terkait keberhasilan tersebut, pelatih AS Roma Jose Mourinho pun mencatatkan pencapaian yang luar biasa. Mourinho jadi pelatih pertama yang mencapai 3 final kompetisi Eropa. Sebelumnya Mourinho pernah melaju ke final Liga Champions bersama Porto dan Inter Milan serta final Europa League bersama Manchester United.